Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan jurnal ternak semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Hari ini hari Kamis tanggal 19 kalau nggak salah, tanggal 19 Mei 2022. Saya di Dusun Kalilo, Tlogogo, Kaligeseng, Purworejo rekan-rekan. Tepatnya di kandangnya Pak Sujio rekan-rekan. Dan di momen saat ini saya bertepatan dengan waktu ngasih pakan ini rekan-rekan, ngasih pakan konsentrat untuk kambing-kambingnya Pak Sujio rekan-rekan. Dan di sini ada anaknya Pak Sular sama anaknya Pak Sujio rekan-rekan. Ini jadwalnya ngasih pakan berapa ekor kambing Mas ini Mas? Apa ya, nggak ngitung. Oh, aduh, kali Mas Inten Mas, ngapunten dereng. Mas Tri, ya. Putrane Pak Sujio Mas nggih. Ini termasuk lengkap rekan-rekan, asupan jumlah racikan pakan yang digunakan di kandang ini rekan-rekan. Saya lihat tadi ada kulit kopi dan yang sedang dituang Mas Tri ini adalah ampas tahu. Lanun Pak Sujio. Dan juga polar. Ada ari kedelai juga rekan-rekan kalau nggak salah. Untuk mineralnya dikasih nggak Mas ini Mas? Enggak. Untuk mineral. Kalau garam dikasih? Garam, iya. Oh kalau garam ya nggih. Pak Sujio kalau izin liputan ngasih makan kambing-kambingnya nih Pak Sujio. Niki termasuk racikannya termasuk istimewa nggih Pak nggih. Ada ampas tahu, ada polar juga. Ya. Ada ari kedelai. Ya. Terus ada kulit kopi juga nih Pak Sujio. Ini kalau HPP-nya Pak Sujio, satu ember ini kisarannya jadinya nominalnya berapa ribu rupiah nih Pak Sujio? Pernah dihitung atau belum? Belum dihitung. Belum pernah dihitung. Belum dihitung. Kalau ampas tahu Pak Sujio ini dapatnya harga berapa Pak Sujio? Satu ember besar itu Pak Sujio? Satu ember itu 9 juta. 9.000. Ya 9.000. 9.000. 9 juta rekan-rekan. 9.000 ya. 9.000 dapat satu ember besar ukuran itu cat besar ya. Cat besar. 25 kilo. 25 kilo ya. 9.000 tapi itu tempah dulu. Paling enggak ya 2 juta, 1,5 juta. Titip dulu, titip. Oh, jadi kontrak kan Pak ya? Ya, Sistemnya kontrak dengan ya. Jadi di sini memang ada produsen anu nggih Pak ya, tahu enten Pak ya? Ada. Dekat iki Pak ya. Di daerah Klepu. Di daerah Klepu Pendem. Jadi ya lumayan lah dari sini rekan-rekan, di daerah dekat pasar Kaligeseng sana rekan-rekan. Ya, sendiri. Ini terutama yang dikasih yang induk-indukan yang baru aja beranak juga Mas ya, yang menyusui. Ya, terutama itu. Tapi semuanya dikasih kan Pak ya? Di semua dikasih. Tapi kalau memang untuk yang induk menyusui, untuk menunjang produktivitas susunya rekan-rekan biasanya. Ini protein dari ampas tahunya juga sudah tinggi. Terus ari kedelainya juga proteinnya tinggi. Polarnya juga bagus. Terus seratnya juga dapat dari kulit kopinya rekan-rekan. Ada ampas ketela baunya juga Pak Sujio. Ada ampas telone ya Pak G. Cuman sayangnya Pak Sujio belum pernah ngitung nih rekan-rekan. HPP-nya per satu ember ini nominalnya berapa rupiah. Tapi nganu ya Pak G, namanya ibaratnya totalitas ya Pak G untuk ngasih pakannya Pak G, untuk komborannya. Ini tujuannya untuk mengejar apanya Pak? Untuk ya mengejar tumbuhan cempe. Nanti kalau sudah bagus nanti kan pertumbuhan cempe ya bagus. Dari segala aspeknya kena ya Pak G. Ya. Dari yang penggemukan juga dapat, terus dari produktivitas susunya juga dapat, enten nih Pak G. Apa ongkosnya nggak terlalu tinggi Pak jenengan itu Pak dengan racikan yang seperti ini Pak? Ya enggak lah. Sudah terbiasanya seperti ini Pak. Ya. Tidak pernah mencoba dengan racikan yang lainnya atau konsentrat jadi lainnya Pak? Enggak. Itu udah biasa, makan biasa. Udah dari dulu udah seperti ini Pak. Belum pernah diganti kan Pak? Dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Ya. Oh, okay. Nanti kita akan lihat bagaimana kambing-kambingnya Pak Sujio makan rekan-rekan dengan racikan seperti ini rekan-rekan. Kalau nggak salah, kalau ampas tahu itu ampas tahu yang basah dengan ampas tahu yang kering
ampas tahu yang sudah dipres, kandungan protein kasarnya lebih tinggi yang sudah dipres rekan-rekan. Tapi untuk kalau beli yang pres-presan kan lebih mahal nih Pak Ki. Ya mahal. Kalau yang basah gini kan banyak kandungan airnya Pak. Ya banyak, ini banyak. Masih banyak kandungan airnya rekan-rekan. Kita nanti akan lihat bagaimana kambing-kambingnya Pak Sujo makan rekan-rekan. Dengan racikan pakan yang seperti ini saya masih penasaran nih rekan-rekan. Berapa DG per bulan yang dihasilkan dari pertumbuhan daging kambing-kambingnya Pak Sujiyo rekan-rekan. Karena memang kalau untuk beberapa momen saat saya ngobrol dengan rekan-rekan penggemukan domba ya, bukan kambing ya, memang pertumbuhan ADG-nya per bulan dengan pakan konsentrat yang ada beberapa racikannya hampir sama dengan ini, bisa mencapai 4 sampai 6 kilo rekan-rekan kalau nggak salah per bulannya pertumbuhan berat hidupnya. Tapi karena ini juga kambing-kambing di sini nggak pernah ditimbang ya. Ya memang beda, di sini bukan penggemukan. Karena memang hanya untuk mengejar pertumbuhan dari postur dan pertumbuhan cempe dan produktivitas susu. Jadi saya nggak tahu ini berapa pertumbuhan daging per bulannya. Tapi kalau pakan di sini untuk komborannya memang istimewa dengan ada proteinnya, dapat dari kulit kedelai, terus ada ampas tahu juga dari polarnya juga, terus seratnya dapat dari kulit kopi. Ini malah semacam komplit fit rekan-rekan. Berapa ya ini ya satu embernya? Bisa mungkin 5 ribuan nih rekan-rekan per satu ember, satu kali ngasih makan nih rekan-rekan. 5.000 rupiah ini sekali makan mungkin, atau bahkan malah lebih nih perkiraan saya. Lahap-lahap semuanya nih kalau kambing-kambingnya sudah kayak makan enak ini rekan-rekan. Cempe-cempenya juga istimewa rekan-rekan. Cempe-cempe dari kandangnya Pak Sujiyo ini rekan-rekan. Pakan enak tenan. Nanti kita akan coba bincang-bincang lagi dengan Pak Sujiyo. Pak Sujiyo baru motong tanduk kambingnya rekan-rekan. Dokoh kabeh lemangan. Dokoh sedanten nih Pak Sujiyo le domaam nih. Kalau untuk biaya per bulan untuk pakannya sendiri berapa Pak untuk konsentratnya Pak, komborannya? Belum saya hitung. Belum dihitung, jadi belum pernah dihitung ya Pak. Jadi apa yang habis dibeli terus Ya. besok berapa minggu lagi habis? Itu dulu 100 per hari ini itu semua kambing itu 125. Satu kandang ya Pak? Makanya ya 125.000 ngerti Pak? Ya. Itu full, kandang isi full Pak dulu? Ya isi full. Jadi memang belum pernah dikalkulasi rekan-rekan berapa belanja pakan yang dihabiskan Pak Sujiyo dalam satu bulan rekan-rekan. Tapi istimewa ini Pak. Kalau saya pernah baca memang untuk kandungan proteinnya yang ampas tahu basah itu kisaran protein kasarnya kisaran 3,5%. Kalau sudah kering, sudah mampu, sudah dipres itu bisa sampai 24 atau ya kalau nggak salah 24% kandungan proteinnya. Terus kalau untuk polarnya yang 14%. Jadi ini istimewa sedanten Pak nih Pak. Tapi tidak semuanya juga harus seperti ini Pak, tergantung kemampuan juga ya Pak. Nah ini kan ini rekan-rekan induknya istimewa rekan-rekan. Kalau dulu ya itu satu hari itu 125 kalau dulu. 125 untuk satu kandang full Pak ya. Kami semua ini komborannya itu. Komborannya Pak. Kalau satu ember ini tadi Pak, ada nggak Pak 1 kilo untuk ampas tahunya Pak? Ampas tahu basahnya Pak. Satu ciduk nih Pak. Satu ini. Satu gayung nih Pak nggih. Satu ember itu tadi kan nggak ada. Oh nggak ada nih Pak. Satu juga.
Cuman takarannya pakai gayung mandi itu Pak tadi Pak ya. Kalau memang kan untuk domba kan saya pernah ngobrol kan memang perbedaannya kan kalau kambing kan nggak pernah ditimbang gitu Pak. Kalau di sini kan memang untuk mengejar pertumbuhan dan susunya gitu Pak. Kalau di domba rencang-rencang penggemukan saya itu ada yang pernah bilang ADG pertumbuhan daging Pak biasanya karena memang yang dikejar kan daging itu Pak. Jadi per bulannya bisa 4 sampai 6 kilo. Oh, gitu. 4 sampai 6 kilo. Tapi karena kambing di sini nggak pernah ditimbang jadi belum pernah ketahuan itu nih. Berapa kilo pertumbuhan setiap bulannya rekan-rekan. Tapi istimewa dan terbilang tinggi nih kosnya menurut saya ini. Terus kayak ngombor sapi ini gimana? Ngombor pedet ini takarannya. Kalau saran saya ya memang kita memilih pakan yang paling gampang kita dapat rekan-rekan. Jadi misalkan paling gampang kita dapat dan yang paling penting kita sesuaikan dengan budget dan ongkos kita dalam memberikan pakan rekan-rekan. Laras nggih Pak nggih. Ngoten nih Pak nggih. Jadi tidak harus di Kalau dulu kan hanya polar sama ampas tahu. Kalau dulu hanya polar sama ampas tahu. Tapi kan tahun 2005 sampai 2010 itu pakai itu loh, pakai polar sama ampas tahu. Tapi kan sekarang kan mahal harga polar toh. Tapi ini tetap dipakai toh Pak, walaupun dikasih sedikit. Dicampuri, ya. Dicampuri Pak. Paling terus, cuma berapa on lah pindah ke tempos itu ketela pohong itu. Ketela pohong ampas tahu, ampas ketela nih Pak. Jendal ya. Ampas jendal sama itu sama polar. Paling kalau ampas ketela kan sekarang sedikit nih ya, sedikit. Nggih. Kalau ampas ketela kan paling sekarang per kilonya kan kisarannya berapa ya? Sekarang itu per kilonya 3.600. Per kilonya Pak? Iya. 3.600. Iya, sampai sini. Itu kondisi kering Pak? Kering iya. Oh, iya. Dari sudah termasuk tinggi Pak. Sudah termasuk tinggi kan. Perbedaannya Pak dari dulu yang hanya menggunakan polar dan ampas tahu ya Pak dengan yang sekarang jenengan tambahi jagung giling juga, terus tambahi kulit kopi juga, perbedaannya Pak yang paling kelihatan Pak? Yang pertumbuhannya sekarang yang bagus. Lebih bagus sekarang dari yang dulu karena memang itu ada jagungnya itu. Variasi ya, jagung memang tinggi Pak. Tapi udah nggak keluar lagi jagungnya itu loh. Itu loh. Samper yuk pakai samper gilingan samper jagung nggak keluar lagi. Sekarang keluar. Udah di sana udah dicampur. Dari sana nggak keluar sekarang. Oh, ya. Jadi carinya susah juga maksudnya. Susah ya. Oh, sekarang dicampur selalu itu. ada. Campur terus polar kulit deling. Satu kilo 4.000 dari sana. Jadi kalau yang paling susah bahan yang jenengan gunakan sekarang yang paling susah jenengan cari apa Pak ini Pak? Ya itu selamper nasi jagung itu susah. Selamper jagung aja. Kalau mahal sekarang ya. Kalau kulit kopinya masih terbilang muda. Kulit kopinya ya masih muda. Karena di sini memang juga banyak petani kopi Pak yang mungkin Pak. Iya. Nah salah satunya itu rekan-rekan Pak Sujiyo menggunakan kulit kopi karena memang di daerah Kaligesing sini juga memang banyak untuk produsen petani kopi rekan-rekan. Jadi ya disesuaikan lah dengan kondisi sekitarnya dulu rekan-rekan. Apa yang mau dikenal jadi tidak perlu dipaksakan untuk yang bahan yang terlalu lengkap kalau memang tidak mampu atau susah nyarinya rekan-rekan. Ini terlihat rakus semuanya ini. Doko kabeh ini makanya. Nggih, ngoten mawon Pak Sujiyo nggih. Terima kasih banyak ya Pak nggih untuk sharing jenengan di kandang ini dalam tata cara memberi pakan dan racian pakan di kandang panjenengan Pak Sujiyo. Mugi-mugi jenengan diparingi sehat dan lancar selalu anggenipun ternak ya Pak nggih. Amin ya. Ya rekan-rekan, terima kasih banyak rekan-rekan sudah nonton video saya kali ini dari kandangnya Pak Sujiyo. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam saya menyampaikan informasi. Semoga sehat dan sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.